Baik adik-adik, pada tahap perancangan ini terdapat 4 hal yang harus diperhatikan ya. Cakupannya itu yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian topik mata pelajaran yang nantinya itu bahan ajarnya akan dikembangkan, lalu pemilihan media dan sumber serta pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama perumusan tujuan pembelajaran adik-adik. Nah, rumusan tujuan pembelajaran harus menunjukkan dengan jelas kompetensi yang diharapkan. Ya, artinya begini, seorang guru dia memahami betul nanti setelah saya mengajarkan bahan ajar ini, siswa bisa apa atau peserta didik bisa apa. Itu yang dinamakan dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Gitu. Atau apa saja kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah pembelajaran ini berakhir gitu. Siswa dapat melakukan apa ya, dalam kondisi bagaimana, dan dalam derajat capaian yang seperti apa. Misalkan setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menulis karangan deskripsi secara mandiri dengan benar gitu. Misalkan materinya tentang karangan deskripsi. Jadi jelas tujuannya. Berikutnya adalah pemilihan topik pembelajaran. Memilih topik mengacu pada kurikulum tentunya ya. Dan setelah topik kita temukan, kita akan mengembangkan materi topik yang mana, maka tentunya kita wajib mencari referensi, menelusuri referensi sebanyak-banyaknya ya, buku atau sumber belajar lain seperti jurnal-jurnal hasil penelitian atau ensiklopedi itu. Kemudian di sini juga guru atau pendidik pentingnya untuk membuat peta konsep ya, untuk mengidentifikasi tema, isu, teori dan prosedur inti yang diurai dalam topik pembelajaran. Berikutnya pada pemilihan media dan sumber belajar. Seperti yang saya jelaskan setiap kali perkuliahan bahwa dalam sebuah pembelajaran ini itu media pembelajaran adalah hal yang sangat penting. Karena media itu wajib ada. Ya, apapun materinya, media pembelajaran itu wajib ada. Jangan hanya mengandalkan ceramah ya. Kemudian jangan memilih media atas dasar kesukaan dan yang penting yang ada saja gitu. Tetapi di sini guru harus tahu media apa yang benar-benar membantu proses belajar mengajar. Harusnya ada media apa agar nanti siswa mudah memahami bahan ajar ini. Lalu media harus dipilih dengan seksama dan bijaksana gitu. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini merupakan inti kita mengembangkan bahan ajar ya. Di sini mengapa saya sebut ini merupakan tahap inti? Karena pada tahap pengembangan ini disinilah kita mulai mengembangkan bahan ajar yang nantinya bisa dijadikan andalan oleh siswa gitu. Jadi di sini bukan bahan ajar yang asal-asalan saja, tetapi dituntut bahan ajar yang sistematis, kemudian dapat diandalkan, mudah dipahami, lengkap ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada proses pengembangan bahan ajar ya. Yang pertama, fokus pada tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Misalkan kita sudah menyusun modul ajar, mau mengajar tentang materi menulis karangan deskripsi, maka saya cek ada berapa tujuan pembelajaran pada topik ini. Oh, yang pertama itu tentang siswa dapat menjelaskan hakikat dari karangan deskripsi. Ini contoh ya. Kemudian ciri-ciri karangan deskripsi. Kemudian siswa dapat membaca contoh karangan deskripsi. Dan terakhir siswa dapat menulis karangan deskripsi. Oh, ada 4 ya, ada 4. Berarti untuk mencapai 4 tujuan pembelajaran tersebut, apa bahan ajar yang saya perlukan gitu untuk nanti keempat tujuan pembelajaran ini dicapai oleh siswa saya gitu. Bahan ajar itu dikembangkan mulai dari hal-hal yang sederhana ya,
ke hal-hal yang kompleks, atau mulai dari hal-hal yang mudah ke hal-hal yang sulit. Ya, karena kita mempelajari sesuatu itu kan mulai dari hal-hal yang mudah. Misalkan tadi mulai dari hakikatnya, karangan deskripsi, ciri-cirinya seperti apa, contoh atau modelnya, kemudian pada akhirnya kita harus bisa menulis karangan deskripsi gitu. Nah, kemudian bahan ajar hendaknya dilengkapi dengan gambar, ya, contoh yang dapat memperjelas inti pembahasannya, sebagaimana keragaman media, sumber belajar, ya, kemudian aktivitasnya, aktivitas siswanya, ya, kemudian umpan baliknya, seperti itu harus mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi dan revisi, ya. Di sini ada beberapa hal penting di sini, ya. Di tahap evaluasi itu mintalah pendapat ahli, ya, atau pakar bidang ilmu atau senior di sekolah itu tentang bahan ajar yang sudah dikembangkan, terutama dari sisi validitas keilmuan serta ketepatan cakupannya, ya. Karena setiap topik bahan ajar itu pasti memiliki cakupannya tersendiri. Kemudian berikutnya, pada tahap evaluasi bisa melakukan uji coba dengan sekelompok peserta didik untuk belajar menggunakan bahan ajar yang sudah kita kembangkan, ya. Di mana proses belajar dilakukan sebagaimana rancangan yang sudah dibuat, ya. Dari uji coba ini nanti diharapkan kita sebagai penyusun itu dapat memperoleh informasi tentang yang pertama itu apakah peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran melalui bahan ajar itu, ya. Melalui bahan ajar yang sudah kita kembangkan ini, apakah peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian apakah peserta didik mempunyai persepsi yang positif terhadap bahan ajar yang sudah kita kembangkan. Lalu setelah itu kita identifikasikan kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik, ya. Lalu nanti setelah kita identifikasi kesukarannya, barulah terakhirnya kita merevisi kembali. Revisi ini dengan maksud agar pengembangan bahan ajar ini semakin baik atau semakin sempurna, sehingga nanti dapat benar-benar membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, itu dia adik-adik hal-hal penting yang perlu saya tegaskan terkait dengan beberapa prosedur sederhana dalam mengembangkan bahan ajar. Terima kasih sudah menonton, dan kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Selamat pagi.